Halo teman-temanku semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Yutma Purni dan terima kasih buat kalian sudah support channel ini. Tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman semua yang menonton video ini semoga dilancarkan rezeki, diberi kebahagiaan hidup dan keberkahannya. Oke, kali ini kita akan mengalur film lagi dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan tanpa lama-lama kita langsung ke alur cerita filmnya. Let's go. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri paruh baya yang hidup dengan tenang dan damai. Mereka adalah George Vickers dan Sandra Vickers. Kemudian kita diperkenalkan putra mereka yang bernama Jimmy, yang merupakan seorang tentara yang bertugas di Afghanistan. Jimmy akan berlibur dan mengunjungi rumah mereka. Layaknya orang tua yang selalu merindukan buah hatinya, mereka bersiap-siap untuk membuat hidangan makan malam untuk putra kesayangan mereka. I'm all alone when I get home. Scene berpindah di pinggiran kota. Terlihat sekelompok perampok yang akan menjalankan aksinya terhadap seorang wanita yang sedang bertransaksi di dalam bank. Tak lama wanita itu pun keluar dari bank dan masuk ke dalam mobil berwarna orange dan pergi dari sana. Para perampok ini pun mengikutinya. Ketika memasuki jalan lorong yang sepi, para perampok ini memulai aksinya. Secara kebetulan Pak Vickers melintasi jalan tersebut dan melihat aktivitas mereka. Dia pun turun dari mobilnya mencoba untuk mengusir. Namun salah satu dari perampok yang bernama George tidak terima dengan hal itu. Dia pun menghampiri Pak Vickers dan langsung menghantamkan tongkat bisbolnya hingga mengenai pergelangan tangan Tuan Vickers. Tak tinggal diam, Pak Vickers pun membalasnya dengan tinjuan mautnya hingga membuat tongkat yang dipegang George terjatuh. Pak Vickers mengambil tongkat itu dan menghantamkan tepat mengenai kepala George. Di saat yang bersamaan, kawanan perampok lainnya mendengar suara sirine polisi dari kejauhan. Dengan segera mereka pergi dari sana dan meninggalkan George yang terkapar sambil mengancam Pak Vickers. Namun tak disangka akibat pukulan telak di kepalanya, George ternyata dinyatakan tewas. Detektif Holland yang tiba di TKP justru menyesalkan aksi heroik Pak Vickers yang berakhir dengan menghilangkan nyawa seseorang. Alhasil Pak Vickers ditangkap atas dugaan pembunuhan, walaupun George adalah salah satu oknum dari sindikat kejahatan. Sementara itu perampok yang berhasil melarikan diri tiba di markas mereka. Sebuah markas gangster yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Warren yang kecewa karena anak buahnya gagal melakukan misi. Emosi Warren semakin meluap ketika mengetahui George telah tewas yang ternyata George adalah adik kandungnya. Warren menyuruh anak buahnya untuk segera memburu Vickers baik itu dalam keadaan hidup maupun mati. Malam harinya 4 orang gangster yang beranggotakan Warren, Dennis, Rob, dan Ryan mendatangi rumah Pak Vickers setelah berhasil mendapatkan alamat rumah tempat tinggalnya. Mereka segera berjalan dengan cepat menuju pintu dan mengetuknya. Setelah kejadian itu, Pak Vickers dan Bu Vickers dinyatakan tewas mengenaskan malam itu juga. Di keesokan harinya, Jimmy yang baru saja tiba dari Afghanistan amat sangat terpukul setelah mendapatkan kabar kematian kedua orang tuanya yang dianggap sangat tidak wajar. Di apartemen dia mendapatkan pesan suara dari sahabatnya Griff yang seorang polisi mengucapkan duka cita dan berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut dan mencari para pelaku. Di tengah perasaan gundah di hatinya, dia pergi ke bar yang jaraknya hanya 45 meter saja dari lokasi rumah mendiang orang tuanya. Dia memesan segelas minuman lalu bertanya kepada seorang bartender yang bernama Terry yang dianggap sudah pasti tahu tentang kronologi kejadian dan para pelaku. Terry yang tidak ingin mengambil resiko, dia pun mencoba berbohong dan berlagak tidak tahu tentang kejadian itu. Jimmy yang kekeh sedikit membuat keributan di dalam sana, sehingga dengan terpaksa Terry pun menceritakan semuanya dengan mengatakan bahwa saat kejadian dia sempat mendengar teriakan orang tuanya. Dan tak berapa lama 4 orang pria keluar dari rumah disertai api yang mulai melahap seisi rumah. Terry yang tidak berani berurusan dengan para pelaku, satu-satunya yang bisa dia lakukan hanya menghubungi pemadam kebakaran. Setelah mendapatkan sedikit informasi dari Terry, Jimmy kemudian memasuki puing-puing rumah orang tuanya. Terlihat dia menahan tangis saat menemukan foto kebersamaannya dengan mendiang ayah dan ibunya yang kini sudah tiada.
Di tengah kesedihannya, tiba-tiba sahabatnya, Griff, datang. Dia merasa khawatir dan berniat menghibur Jimmy. Tak berharap belas kasihan, Jimmy justru memaksa Griff untuk memberitahunya identitas para pelaku. Griff ternyata juga tak dapat banyak membantu dikarenakan para pelaku yang saat itu menggunakan topeng membuat pihak kepolisian tidak dapat mengidentifikasi para pelaku. Keesokan harinya, Jimmy mencoba menenangkan diri dengan mendatangi sebuah gereja. Bersamaan dengan itu, istrinya yang bernama Morgan datang dan mengajak Jimmy untuk pulang karena merasa khawatir dan prihatin dengan Jimmy. Namun kedatangan sang istri itu disambut dingin oleh Jimmy dikarenakan hubungan mereka yang sudah tak harmonis lagi. Dan faktanya sebentar lagi mereka berdua akan bercerai. Singkat cerita, hari itu Jimmy mengunjungi sebuah kafe dan memesan secangkir kopi sambil termenung. Ketika itu dia pun mulai curiga dengan seorang pria di dalam kafe dan seorang lagi di luar gedung yang seolah-olah sedang mengawasi Jimmy. Jimmy pun mendapat telepon dari Griff. Mereka pun bertemu janji di dalam mobil Jimmy dan menginfokan tentang seorang pria pemilik mobil BMW yang bernama Warren. Sebelum pergi, Griff memberikan sebuah flash disk pada Jimmy yang berisikan rekaman CCTV. Malam pun tiba, Jimmy yang saat itu sedang dikuasai amarah dan mental yang sangat tidak stabil. Dia pun mendatangi sebuah alamat yang dia dapatkan dari Griff. Alamat itu berlokasi di sebuah gym. Warren yang baru saja selesai berolahraga beranjak keluar dan segera memasuki mobilnya. Namun dia pun kaget dan marah ketika tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh Jimmy. Dan yang terjadi, Warren terlihat mulai sangat ketakutan ketika mendapati seluruh tubuhnya sudah dalam keadaan terikat di kursi mobil. Ketakutannya semakin menjadi saat dia melihat Jimmy perlahan-lahan menyiram mobilnya dengan bensin dan memaksanya untuk memberikan nama-nama pelaku lainnya yang sudah ikut melakukan pembunuhan kepada orang tuanya. Setelah mendapatkan nama-nama para pelaku, Jimmy yang telah diselimuti kemarahan dan kehilangan rasa empatinya. Ini yang dilakukan oleh Jimmy. Setelah membantai Warren, Jimmy mendatangi rumah Morgan, istrinya. Di sana hubungan rumah tangga mereka berangsur membaik ketika tanpa sengaja Morgan melihat luka pada perut Jimmy. Saat lukanya dijahit oleh Morgan, Jimmy melihat surat cerai mereka yang saat itu terletak di atas meja. Jimmy yang pernah menggugat cerai Morgan, kali ini dia mengatakan bahwa dia tidak akan menandatangani surat cerai itu. Suasana canggung terjadi di antara mereka. Jimmy pun mencoba menghindari kecanggungan dengan segera berpamitan pada sang istri. Dan saat itu juga Morgan yang sudah lama tak mendapatkan pelayanan dari sang suami, dia pun mengesampingkan egonya dan segera berlari menghampiri Jimmy. Dan di malam itu juga mereka saling melepas rindu dengan melakukan Paginya di lokasi tewasnya Warren, kepolisian pun melakukan olah TKP. Siapa sangka Rob, anak buah Warren, datang ke sana dan dia kaget ketika melihat secara langsung Warren tewas dengan sangat mengerikan. Rob pun segera menghubungi Ryan memberitahunya tentang kematian Warren. Rob curiga pelakunya adalah Caleb. Rob dan Ryan saat itu juga mendatangi apartemen Caleb, menerobos masuk ke dalam sambil menodongkan senjata ke arah wajahnya. Beruntungnya kekasih Caleb muncul menodongkan shotgun ke arah Rob dan Ryan. Pertikaian berakhir ketika Caleb bersumpah bahwa bukan dia pelakunya. Sementara itu di tempat lain, Jimmy membuka video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi heroik ayahnya saat menghentikan dan menggagalkan perampokan seorang wanita. Malam harinya Jimmy menemui Griff dan memintanya untuk mencari tahu alamat 4 orang pria yang diduga para pelaku pembunuh kedua orang tuanya. Griff yang mengetahui tindakan Jimmy yang sudah kelewat batas memintanya agar sebaiknya menghentikan aksi balas dendamnya dan menyerahkan tugas itu pada pihak kepolisian. Namun Jimmy tetap tidak terima kedua orang tuanya tewas dengan sangat tidak manusiawi dan tak akan membiarkan para pelaku dihukum hanya dengan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian paginya, Griff mendapatkan tugas menangani kasus perampokan dan pembunuhan terhadap seorang pria. Wanita yang merupakan istri korban yang bisa dipanggil Ibu Gilbert tersebut mengatakan bahwa dia tidak terlalu mengingat wajah para pelaku. Tak lama, detektif Holland datang. Griff menghampiri dan mencoba melaporkan kasus tersebut pada Holland, berharap mendapatkan arahan dan masukan dari sang detektif. Namun justru dengan gampangnya Holland menyepelekan kasus pembunuhan tersebut dengan mengatakan kasus itu hanyalah sebuah perampokan biasa. Dan Ibu Gilbert tentu saja akan bahagia mendapatkan uang asuransi dari kematian suaminya.
Mendengar hal itu, Griff sangat kecewa terhadap Holland yang harusnya kata-kata itu tak sepantasnya keluar dari mulut seorang penegak hukum. Sementara itu dalam sebuah restoran, Jimmy menemui sahabat lamanya yang bernama Honey. Honey memiliki koneksi dengan orang-orang penjual senjata ilegal dan tujuan Jimmy menemui Honey pastinya meminta bantuan Honey untuk mendapatkan senjata. Dan yang namanya sahabat saat itu juga Honey langsung membantu Jimmy mendapatkan senjata. Dan Jimmy memilih pistol yang sudah dilengkapi dengan peredam. Saat malam hari, Jimmy kembali melakukan aksinya. Dia mengikuti seorang pelaku yaitu Danny yang kebetulan keluar dari tempat tinggalnya menuju ke sebuah bar untuk menemui teman-temannya. Ketika Danny masuk ke dalam toilet, di sana sudah berdiri seorang pria dengan menggunakan topeng dan tiba-tiba menghajarnya. Ketika tersadar dari pingsannya, Danny menyadari bahwa dirinya tengah disekap dalam sebuah ruangan. Saat ini Danny sama sekali belum mengenal siapa itu Jimmy. Jimmy mengatakan kalau malam ini dia bakalan mati. Danny pun ketakutan dan bingung karena dia tak tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Setelah cukup menakut-nakuti Danny, tiba-tiba panggilan masuk ke HP Danny. Dan itu adalah Rob. Saat itu juga diangkat oleh Jimmy dan memberikan ancaman dengan mengatakan bahwa Danny akan mati malam ini dan Rob juga segera menyusulnya. Dan setelah itu Jimmy memulai aksinya dengan mengolah adukan semen tanpa peduli dengan ketakutan Danny yang saat itu membuatnya terkencing di celana. Jimmy memasukkan adukan semen tersebut ke dalam mulut Danny. Pagi harinya, petugas kepolisian datang untuk olah TKP. Dengan kasus langka ini membuat Holland mengambil alih penyelidikan, berharap mendapatkan promosi kenaikan jabatan dari penyelidikannya kali ini. Kemudian Holland melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi bar milik Terry, di mana sehari sebelumnya Terry menelpon pihak kepolisian untuk datang ke barnya untuk memeriksa kamera pengintai di barnya. Hal itu dilakukan karena dia merasa geram dengan aktivitas para perampok yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang memasukkan seseorang ke dalam mobilnya. Saat itu juga Holland sadar kalau itu adalah Jimmy. Keesokan harinya ketika Jimmy akan ke apartemennya, dia pun terlihat ada banyak petugas kepolisian di sana, hingga membuatnya dengan terpaksa berbalik arah dan memutuskan untuk bersembunyi di rumah Morgan istrinya. Polisi yang tak menemukan Jimmy di apartemennya, mereka pun berinisiatif mendatangi rumah Morgan dan memberitahunya jika suaminya diduga pelaku yang melakukan pembunuhan berantai yang sudah diberitakan akhir-akhir ini. Morgan tak menyangka kalau suaminya adalah pelaku pembunuhan yang sedang viral diberitakan di televisi. Singkat cerita, Jimmy beranjak pergi ke sebuah pusat perbelanjaan, membeli beberapa perlengkapan, dan dengan hati-hati Jimmy keluar lewat pintu belakang. Namun kedua petugas kepolisian yang berada di sana ternyata mengenali wajah Jimmy. Tak disangka dia diselamatkan dua orang pria berbadan kekar yang turun dari mobil, membawa Jimmy menemui seorang pria yang ternyata pimpinannya saat bertugas di Afghanistan, yaitu Kolonel Leach. Di tempat lain, Griff menemui seorang mantan rekan Jimmy saat beroperasi di Afghanistan bernama James. Griff mengetahui kalau James dibayar oleh Holland untuk menangkap Jimmy. Saat itu juga Griff mencoba mempengaruhi James untuk membiarkan Jimmy membalaskan dendamnya. Karena jika Holland berhasil menangkap Jimmy, maka Holland akan mendapatkan kenaikan dan promosi jabatan. Dan hal itu justru membuat citra polisi akan semakin buruk. Scene berpindah ke sebuah tempat hiburan malam. Salah satu pelaku pembunuh orang tuanya Jimmy, yaitu Ryan. Saat sedang bersenang-senang, tiba-tiba seorang wanita memberikannya sebuah amplop berisikan foto Danny rekannya yang telah tewas. Saat itu juga ketakutan mulai menyelimuti Ryan, dan ketakutannya pun semakin membludak ketika tak jauh dari sana dia melihat Jimmy yang sedang duduk di meja bar. Sontak itu membuat Ryan lari jempalian dikejar oleh Jimmy. Saat tersadar dari pingsannya, Ryan pun sudah dalam keadaan terikat di antara dinding dan mobil. Terlihat jelas dari raut wajahnya yang begitu sangat ketakutan, mencoba meminta maaf seakan lupa dengan kekejaman yang telah dia lakukan kepada orang tua Jimmy. Tak peduli dengan teriakannya, Jimmy pun mulai menggas mobilnya.
Scene berpindah memperlihatkan detektif Holland mengunjungi sebuah restoran untuk makan siang. Tak berselang lama, masuklah Kolonel Leeds menghampiri Holland. Holland yang tak mengenal Kolonel Leeds dengan sengaja mengacuhkannya. Namun, Kolonel Leeds justru menceritakan kisahnya bersama Jimmy saat berada di medan perang ketika melawan Taliban. Cerita diakhiri dengan sebuah peringatan untuk Holland agar jangan pernah mencoba mengusik Jimmy, yang merupakan seorang prajurit yang sudah sangat-sangat terlatih dalam peperangan. Holland dengan ambisinya untuk kenaikan jabatan tak peduli dengan peringatan Kolonel Leeds dan justru menantang peringatan itu dengan tetap mencari dan menangkap Jimmy. Di tempat lain terlihat sebuah pertemuan besar para petinggi kepolisian yang juga dihadiri oleh komisaris besar dan inspektur Walls, di mana pertemuan itu diselenggarakan dan dipimpin oleh Komandan Carter. Komandan Carter menyerahkan dokumen pemeriksaan Jimmy, lalu mengeluarkan perintah untuk menghapus kasusnya tersebut karena Jimmy teridentifikasi sebagai anggota pasukan SIS yang kemampuan berperangnya masih dibutuhkan oleh negara. Malam harinya, Rob berjalan pulang ke apartemennya. Namun di tengah jalan dia dibuat kaget ketika Jimmy tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol tepat ke arah wajahnya. Jimmy memaksa masuk ke dalam apartemen Caleb di mana Rob yang dijadikan perisai pelindungnya untuk membunuh Caleb dan anak buahnya. Setelah berhasil menangkap Caleb dan menghabisi anak buahnya, Jimmy kemudian menggunakan air keras yang sudah diolah sedemikian rupa digunakan sebagai senjata untuk menghabisi pria bertato itu. Sementara itu, detektif Holland memanggil Griff dan mencurigainya telah bersekongkol dengan Jimmy. Saat itu, Holland memaksa Griff untuk memberitahu siapa target selanjutnya Jimmy. Namun Griff tetap bertahan dengan tidak mengatakan apa-apa. Holland pun kesal dengan mengambil keputusan sepihak dengan mengeluarkan Griff dari kasus Jimmy. Scene berpindah di sebuah kantor media cetak. Seorang pimpinan redaksi yang bernama Alex menyuruh Julia, yaitu seorang jurnalis senior, untuk segera menerbitkan kasus Jimmy di media cetak. Dan tak lama media cetak akhirnya mengeluarkan sebuah berita tentang keadilan yang dilakukan oleh Jimmy. Berita itu pun sontak membuat Holland kesal, karena berita itu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Jimmy bukanlah seorang pembunuh, melainkan seorang pahlawan. Saat itu juga, Holland segera menemui Rob di rumah sakit dan menyuruhnya menggeledah rumah Jimmy untuk mencari informasi dalam bentuk apapun sebagai referensi memutarbalikkan fakta. Setelah menemukan amplop bertuliskan sebuah alamat, Rob pun segera keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Namun Jimmy sudah berada di sana. Tibalah mereka di sebuah lahan kosong. Di sana Jimmy mencoba menyuntikkan cairan zat kimia ke tubuh Rob, yang mana efek dari cairan itu bisa menghancurkan organ dalam tubuh. Namun sebelum itu terjadi, Rob meminta Jimmy untuk membuka bagasi mobilnya dan memberitahunya sebuah kejutan yang tidak pernah dia lupakan oleh Jimmy. Dan benar saja, saat Jimmy membuka bagasi mobil tersebut, Jimmy pun dibuat kaget bukan kepalang ketika di dalam sana tergeletak tubuh Morgan, istrinya yang sudah tewas. Tak kuasa, orang tercintanya tewas satu persatu. Saat itu juga, Jimmy menembak Rob hingga tewas. Saat itu juga pasukan kepolisian yang dipimpin oleh Holland mengarahkan senjata dan mengepung Jimmy. Bersamaan dengan itu, Griff pun tiba di sana. Dia pun seketika juga kaget melihat Morgan yang sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil. Merasa Holland adalah dalang dari semua kekacauan itu, Griff pun menyalahkan Holland di depan seluruh anak buahnya karena dengan sengaja membebaskan Rob keluar dari tahanan rumah sakit dan memancing Jimmy keluar dari persembunyiannya, dan justru membuat Morgan terbunuh. Dengar itu, semua anggota kepolisian benar-benar dibuat marah dengan kelicikan Holland. Hingga saat itu juga mereka pun membiarkan Jimmy pergi dari tempat itu. Well, none of you could arrest him. Beberapa hari setelah kejadian itu, kita diperlihatkan dengan suasana malam yang sangat sepi, di mana seorang wanita hamil sedang membuang sampah dalam sebuah lorong, yang saat itu juga didatangi oleh dua orang preman. Namun saat sedang menikmati aksinya, tiba-tiba Jimmy muncul berteriak dan menatap mereka dengan tatapan bengis, lalu tersenyum mendekati mereka. Dan yang terjadi